Ini enaknya saya duduk apa berdiri? Saya nggak tanya sama laki-laki, saya tanya sama cewek. Mbak-mbak lebih suka saya duduk apa berdiri? Ternyata sama Pak Wali. Di mana-mana semua cewek sukanya yang berdiri. Saya nggak akan duduk karena ini kursi untuk Abah Lutfi, bukan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus segenap Rois Suriah Kota dan Kabupaten Tegal, jajaran Tanfidiyah Kabupaten dan Kota Tegal, para kiai yang hadir, wabil khusus Romo Kiai Muhadi Setiabudi, pengasuh Pondok Pesantren Dedi Jaya, Pondok Pesantren Dedi Jaya, yang semuanya saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Adinda Dedi Kobunder, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Jadi orang sedunia mati, Pak Dedi hidup sendiri. Amin. Jajaran Forkompinda, tokoh agama yang saya hormati, segenap panitia yang hadir yang saya banggakan, adik-adik Al-Munsidin, iki mangan wae cangkeme. Gini Pak Kiai Mburi wutuh, gini cah Munsidin delok ki, karena ki enteng. Cangkeme mbadokan temen ya. Serta seluruh sahabat Ansor Banser, Fatayat Muslimat, para kimcil IPPNU, yang sangat saya cintai. Saya bersyukur dari semua pengajian saya selama tahun 2019, malam ini termasuk yang paling berkesan untuk saya. Bukan dari segi jumlah, tapi dari sisi semangat. Saya kemarin di Ponorogo pengajian dihadiri oleh 50.000 jamaah. Di Sidoarjo lebih dari 70.000. Tetapi dalam keadaan normal, terang benderang. Ini hujan, lapangan banjir, becek, Anda datang. Insya Allah Anda termasuk orang-orang yang terpilih. Amin. Kenapa ini bisa terjadi? Atas nama cinta. Saya datang ke sini atas nama cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Para percaya jajalan. Maka saya katakan malam hari ini, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Codot. Sandalnya jepit ki ya. Gara-gara tadi pengajian yang bala pulang udan deres. Sandalnya nyong teles. Bahkan yang teles tidak hanya sandalnya, sempake nganti teles. Masa yang bilang aku padamu lanang jijik kita. Semuanya karena rasa cinta. Cinta kita kepada siapa? Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka sedingin apapun cuaca malam hari ini, sederas apapun, selebat apapun hujan malam hari ini, sebecek apapun lapangan yang kita injak, tidak akan pernah menyurutkan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ini.
Maka saya yakin ini semuanya orang-orang yang terpilih. Ini mbak-mbaknya saya doakan mudah-mudahan besok dapat suami kiai. Rambutnya gondrong. Ya apa-apa, tapi jangan berharap sama saya. Saya adalah suami yang setia. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ya kayak kiye, ora kaya awakmu. Awakmu malah galau. Becek ketitik, Allah ketara. Wis kebaca tak bribik malah ditikung karo kanca. Ambiar. Cah lanang. Cewek kiye ora usah dipikir nemen-nemen. Apa bedanya cewek karo sound system? Bedanya tipis. Sound system diragati okeh, ketok wujute. Cewek diragati entek okeh, dipek kancane. Kimcile Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa cinta inilah hari ini yang jarang kita jumpai di Indonesia. Makanya tokoh sufi perempuan namanya siapa? Robiah Al-Adawiyah menawarkan satu konsep beragama yang disebut dengan mahabbah, rasa cinta. Artinya apa? Melaksanakan segala sesuatu dilandasi karena rasa cinta. Cinta membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Cinta membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka anak-anak sering mengatakan kalau mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa tahu ngerasake. Makanya apa? Rasa cinta inilah yang kemudian membawa kita ke sini. Rasa cinta kita kepada siapa? Rasa cinta kita kepada Allah. Rasa cinta kita kepada siapa? Rasulullah. Rasa cinta kita kepada siapa? Para al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya kalau ada orang bilang katanya orang NU itu mencintai Rasulullah berlebih-lebihan. Bagaimana tidak berlebih-lebihan? Kita mencintai pasangan saja berlebih-lebihan. Betul? Coba kalau kita cinta sama cewek, sama pasangan kita, ya Allah. Maka saya sampai menciptakan lagu itu untuk cewek-cewek kimcil. Cewek-cewek kimcil, supaya kemudian Anda memiliki imam yang benar-benar baik. Saya doakan mudah-mudahan besok imammu imam yang baik. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah ridhomu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus doa, singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Kaya ngono serbaguna. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Maka kalau ada orang bilang begini, Dek, ayo rayakan malam tahun baru, kamu jawab, Abang, jangan ajak adik hanya untuk merayakan malam tahun baru, tapi tolong ajak adik untuk membangun rumah tangga yang baru. Malah galau nangis ditinggal cewek.
Nangis kayak Pak Wali. Lagunya ditinggal rapi. Anak musik rage, musiknya tinggi ya. Anak musik raya. Iso nabi rage. Wajahnya nggak meyakinkan kayak gini. Oh ada. Mana musiknya mana? Ya mumpung dingin-dingin. Mau nyanyi apa? Kartonyono medhot janji. Hah? Bojo anyar. Cangkeme rondo keprimen ya. Itu pasti janda itu. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga ya. Iki ribut temen ngapa ya? Sudah, saya nggak usah duduk, nggak apa-apa. Boh, cangkeme randane enak ngadeg. Cake kok nafsu temen ya karo Inyong. Gegek mantan telembok ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Sik, hop. Musiknya keprimen kayak. Ditonton wali kota bosok temen keprimen. Apa iki wis jamane? Opo meneng bae. Musiknya kae melu-melu bae. Ora usah terlalu semangat. Amplopmu ora jelas ya. Hei, musiknya mana? Goblok temen ya. Apa iki wis jamane? Cacah enom kelangan akhlake, wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik makam waghfir lana ya wasial huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haw ahwali. Lebih semangat, ulangi lagi. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana huwal turja syafa'atu likulli haw ahwali muhtah. Saiki lagune sing jomblo ki ya. Hatiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya. Rasah nangis. Nangis getih elohku, remo aja rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis jamane?
kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ma madha ya wasial huwal habibul ladzi turja safa li kulli haul ahwali mutan. Musiknya berhenti, jamaah kenceng. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasial huwal turja syafa'atu li kulli haul ahwali muqta. Musik terakhir yang lebih khusyuk untuk Tegal. Ya Rabbi bil waghfir lana ya wasial huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haul ahwali muqta. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Abah suruh lanjut, kan aku mau duduk. Kenapa kita datang ke sini? Imam Syafi'i mengatakan uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Maka disebutkan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Nyawang raine kiai ibadah. Coba kalau kita memandang Abah Lutfi, ayem apa enggak? Mbak-mbak Kincil lihat Abah lupa dengan pacarnya, betul? Kowe malah galau, aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Makanya mbak-mbak dijaga. Saya sering mengatakan apa? Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Ambiar mbahmu. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang-orang soleh. Maka kenapa saya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, walaupun saya dibully, walaupun saya dicaci, tidak pernah berhenti mengunjungi anak-anak saya di dunia malam. Saya besok pagi harus berangkat ke Purwokerto. Di sana ada Gang Sadar. Gang Sadar itu sama dengan Bandungan, sama dengan Sarkem, sama dengan Guyangan, sama dengan Sunan Kuning. Tapi alhamdulillah sudah tutup. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Matane ya ora kayak kia ya. Makanya Pak Wali Kota tanya sama saya, Gus Miftah kenapa sih kemana-mana pakai kacamata hitam? Jangan minta dibuka, kamu jangan salah dengan kacamata saya. Saya kemarin umroh pulang lewat Bandara Jeddah, begitu saya masuk bawa kacamata, bawa tongkat, polisi Arab semuanya heboh. Torik,
tolong orang ini dikasih jalan. Saya bangga, tahu polisinya sama saya. Sampai dalam bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat, katanya. Matan. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya datang kepada mereka untuk mengajak mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Maka 5 tahun yang lalu sebelum pengajian saya viral, saya diundang sama banyak televisi, semuanya saya tolak. Saya pertama kali matur ngaji di dunia malam sama guru kita Maulana Habib Lutfi itu 6 tahun yang lalu. Di rumah beliau, kediaman beliau saya matur, Abah saya punya binaan di lokalisasi. Abah Lutfi waktu itu merestui. Maka saya ingat betul ketika saya dibully di media sosial, salah satu tokoh yang diwawancarai oleh wartawan adalah beliau. Dan beliau mengatakan, gak apa-apa Miftah itu bengkel. Tapi saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, tolong jangan ikut-ikutan. Karena saya khawatir, Pak Wali Kota mau masuk gak mau keluar. Waktu itu tawaran semua televisi saya tolak. Saya ditanya sama anak-anak dunia malam, Bah, kenapa semua tawaran televisi Anda tolak? Waktu itu saya jawab, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Satu ketika saya sholat bersama anak-anak mabuk. Saya didatangi sama seorang kiai, saya dimarah-marah. Apa kata beliau? Kamu tahu nggak? Ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Ini kenapa para pemabuk kamu ajak sholat? Saya dulu ketika waktu saya longgar, saya pulang ngaji jam 12 malam, itu mereka saya datangi ke lokalisasi. Subuh kita sholat subuh berjamaah. Makmumnya siapa? Anak-anak pemabuk. Allahu Akbar. Mereka di belakang saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Biasanya dijawab amin. Mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saya dimaki-maki sama orang-orang. Waktu itu ada anak tanya sama saya, Gus, apa nak? Tadi kan Pak Kiai mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami? Apa jawaban saya waktu itu? Nah, hadis itu nggak salah, benar. Terus bagaimana dengan kami? Tapi ingat, itu adalah hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu kamu nggak mabuk baru sholat, pertanyaan saya, sholatnya kapan? Mereka tiap hari mabuk. Dan Anda tahu, gara-gara kesabaran itu kemudian membuahkan hasil. Banyak anak-anak pemabuk malu dan akhirnya meninggalkan aktivitasnya di dunia malam. Kenapa? Karena mereka merasa diayomi. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Betul? Wong apik karo wong elek niku lak bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Tak kasih contoh. Saya mau ngaji di lokalisasi Sarkem. Saya jalan sama Germo. Germo itu mbak-mbak mucikari. Begitu saya mau ngaji, ada pelanggan WTS mau datang. Lihat Germo sama Kiai. Kalau pakai logika, yang dicium tangannya Germonya apa Kiainya? Harusnya Germonya, karena yang mencarikan WTS. Kiai menghalangi niatnya. Tapi Anda tahu, orang yang dianggap buruk ketika dia mau jajan WTS ketemu Germo dan Kiai, yang dicium tangannya bukan Germo tapi Kiainya. Dia datang ke saya, cium tangan saya, waduh konangan Gus Miftah. Dia masih bisa membedakan mana yang hak mana yang batil.
Saya baru pengajian sama mbak-mbak PSK sebulan sekali. Ada pelanggan datang. Begitu lihat saya dari kejauhan, minggir, malu. Nggak ada kemudian ketika saya pengajian ada pelanggan datang bengok-bengok, Gus, aku harap pengen lonte. Nggak ada. Malu mereka. Tak bayari matane kayak. Ngawur temen kayak. Ini jomblo ya. Maka saya sangat terharu ketika orang-orang yang luar biasa seperti Abah kita Maulana Al-Habib Lutfi ketika kemudian support terhadap apa yang saya lakukan. Dan hari ini coba Anda lihat berapa banyak anak dunia malam itu yang akhirnya keluar mondok di tempat saya. Badannya yang penuh tato, telinganya yang tindian, ada yang mur, baut, mangkoan, pelek, wah kayak gitu ya. Bahkan kemarin Pak Wali di Surabaya di bekas Gang Doli yang saya usul sama Bu Risma, tolong namanya diganti jangan Gang Doli. Apa Gus? Alfa Doli. Lupakan Doli, jadi Alfa Doli. Preman-preman, mantan germom, mantan WTS semuanya datang. Ada preman lebih gendut daripada Pak Wali Kota. Di depan panggung penuh tato. Bajunya saya buka, kamu tahu perutnya ditato apa? Beduk. Perutnya tato beduk. Saya tanya sama dia, ini tato apa nak? Beduk. Kenapa kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU. Ya Allah, preman. Saya tanya, itu tato beduk? Iya. Duduknya di mana? Bawahnya Kiai. Tak cari gak ketemu. Gara-gara ini menjadi ramai, dari sekian banyak undangan televisi itu yang saya datangi salah satunya adalah acaranya Mas Deddy Corbuzier. Yang lain tidak saya reken. Akhirnya saya ditelepon sama Deddy, bro bisa nggak datang ke acara saya? Apa acaranya Deddy Corbuzier? Kopi susu. Hah? Kopi hitam susu putih, goblok, goblok. Kiai-kiai di belakang tadi masih banyak yang nanya tentang saya proses keislaman Deddy Corbuzier. Nanti saya ceritakan. Yuk, sholawatan dulu ala orang NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal bimang wal ali wal ashab. Kok musiknya ramuni maning ya? Apa? Sudah hadroh saja le. Itu musiknya nggak meyakinkan. Kayaknya amplopnya nggak jelas. Besok insya Allah saya masuk surga yang dampingi Al-Munsidin. Jadi saya masuk surga kelon sama bidadari, dia hadrowan tok. Masa ke temen ya? Tapi kalau Abah Lutfi cintanya sama Banser tidak perlu diragukan. Makanya Abah pernah menyampaikan kalau besok Abah masuk surga yang diajak Banser. Mana Banser nih? Enggak ada Banser di sini. Oh di sana. Makanya mbak-mbaknya kalau mau menikah menikahlah dengan Banser. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Weh malah nangis nyanyi lagu Ketonyono Medho Janji. Sholli wa sallim iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi
hadrohnya berhenti, jamaah yang kenceng. Sholli wa sallim dah. Kurang kenceng. Sholli wa sallim dah. Iman wal ali wal ali wal ashab. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya mbak-mbaknya kalau cari cowok yang cinta dengan NKRI, betul? Kamu malah galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ambiar. Ditinggal calon istri nyanyinya Kartonyono medhot janji. Biyen aku sebata suwe-suwe. Apa le cah kene? Nuruti kekarepanmu. Biyen wis tak wanti-wanti, ayo budal ngaji. Tapi kenyataannya Kartonyono medhot janji disolawatke. Robbi ya Robbi sholli ala Muhammad. Robbi ya Robbi sholli alaihi wasallim. Ya Robbi balighul wasilah. Ya Robbi khusabil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Matane ho-aho. Malah ho-aho. Ngono ki ra apa-apa.
lagu dangdut gitu solawatnya nggak apa-apa, tapi etikanya dijaga, adabnya dijaga, betul? Kalingan mantan, dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eloku milih terus ning pipi. Ho. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Malah cendol dawet. Terusannya cendol dawet ya apa, Nduk? Tahu bulat digoreng dadaan harganya 500-an. Itu mbak-mbak santri dengerin. Tahu bulat kowecil digoreng dadaan harganya 500-an. Mosok namu gede rasane enak mau dol gratisan. Bah, Joko codot dilawan. Singkat cerita, hampir jam 12 kita muhasabah sama Abah. Saya diundang sama Deddy Corbuzier. Acara hitam putih. Setelah acara itu, kemudian apa? Kita YouTubean pertama kali di channelnya Deddy Corbuzier, Master Corbuzier Official, dan ternyata langsung trending nomor 1. Salah satu poin kenapa kemudian dia masuk Islam. Wallah, saya tidak pernah ngajak orang masuk Islam. Bagi saya apa? La ikraha fiddin. Sebelum Mas Deddy masuk Islam, saya sudah sering memualafkan orang. Maka saya besok diundang ke Raja Kelantan Malaysia. Mereka taunya saya itu apa? Gus Miftah, Ustadz pemualaf dari Indonesia. Kalau di Surabaya beda lagi saya di sana. Kalau saya naik ngaji panggung langsung mereka bilang, "Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa." Ya Allah. The Godfather of pendosa. Karena saya sering mengatakan sama mereka, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Lebih baik orang yang banyak maksiat tetapi khawatir dengan maksiatnya, daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Saya banyak bahasa-bahasa seperti itu sampai ditulis jadi disertasi. Saya bilang, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Akhirnya ini, salah satu poin kenapa Deddy masuk Islam. Dia kenal sama saya waktu itu 6 bulan. Bilang sama saya, Gus, 6 bulan kita kenal, kita sering ngomong tentang Islam. Kenapa you tidak pernah ngajak saya masuk Islam? Saya bilang, famang syaa fal yu'min famang syaa fal yakfur. Mau beriman berimanlah, enggak silahkan. Saya enggak ada hak untuk memaksa Anda masuk Islam. Sampai bulan Ramadan kemarin saya mau syuting sama dia, saya mampir rumah makan, saya beli makanan kesukaan Deddy Corbuzier. Saya datang ke rumahnya jam 12 siang dalam keadaan berpuasa, saya dodok pintunya, "Bro, bangun." Begitu dia bangun saya kasih makanan. Saat itu dia bilang, "You kan puasa, kenapa bawa makanan untuk saya?" Saya bilang, "Kamu nggak puasa, saya puasa. Dan tidak ada larangan orang berpuasa membawa makanan orang yang tidak berpuasa. Karena saya tahu Anda orang Katolik, Anda belum makan siang, saya bawakan. Karena inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah ketika memberikan makanan kepada orang Yahudi." Dia nangis peluk saya. Maka saat itu kemudian kita YouTubean, judulnya tentang apa? Tentang iman. Dia bertanya sama saya, "Coba sampaikan kepada saya konsep keimanan menurut Gus Miftah." Waktu itu saya jawab hanya dengan menggunakan kitab kecil namanya Jawahirul Kalamiyah. Di situ kan ada pertanyaan, soal mahual iman. Apa jawaban dalam kitab Jawahirul Kalamiyah? Huwa anak takida. Annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali
wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan Allah dibersihkan dari segala sikap kekurangan, sifat kekurangan. Maka waktu itu dia dibilang sama saya, berarti Allah tidak perlu dibela. Bagaimana saya mau membela Allah? Bahasa inilah yang kemudian saya banyak dikritik. Miftah goblok, Islam kok nggak boleh dibela. Saya konteksnya menerangkan kitab Jawahirul Kalamiyah. Instagram saya dibully, 15.000 komentar saya dicaci maki. Apakah saya sakit hati? Tidak. Yang membuli saya 15.000 komentar, tapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wow, gagah. Pukul 12 sebentar lagi. Alhamdulillah 12 selesai. Kowe ngomong kan mau, bro. Gus Miftah, nanti setelah ada kembang api dilanjut sampai 12:30. Enggak, langsung kembang api selesai. MC ngatur-ngatur. Semua dimohon berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, ini mau kembang api dulu? Iya. Nanti hitungan 10 sampai 1 dipimpin langsung oleh guru kita, Abah Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong desa matane ndeleng kembang api iki ya. Mulai. Monggo Abah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resolusi 2020 yang jomblo nikah, amin. Amin. Masya Allah.
Hadirin dimohon duduk kembali. Abah sama nih kok Abah. Lanjut. Pokoknya nanti harus sampai kita bersama-sama mengaminkan doanya Abah Lutfi. Setuju? Tadi sampai mana pengajiannya? Oh, sampai jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen. Maka santai aja. Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu, lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Duduk bro yang di belakang, kasihan. Jomblo. Pokoknya setelah 2020 nggak ada yang ambiar, betul? Masa kamu, aku tanpamu seperti suka kucing tanpa karet, ambiar. Besok. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya dari situlah kemudian muncul benih-benih kesukaan Dedi sama Islam. Waktu itu dia tanya sama saya, kok kamu gitu amat sama saya? Iya, karena Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita semua, sifat seorang kiai itu apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu harus melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Maka coba, kalau adik-adik semuanya sowan ke dalamnya Abah Lutfi, nggak ada yang nggak diterima sama Abah, semuanya diterima, semuanya dicintai sama Abah, betul? Semuanya disayangi sama Abah. Kenapa? Karena yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kita nggak boleh membenci para pendosa. Kayak kowe ra tau tumindak dosa, bro. Santai wae. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kalau kamu tidak bisa berbuat seperti saya, jangan pernah hina mereka, minimal doakan. Caci makimu tidak akan pernah bisa merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Amin Allahumma amin. Sampai akhirnya setelah Ramadan, YouTubean sekali lagi sama saya. Dia tanya sama saya begini, ini pertanyaannya agak kurang ajar, nyelekit banget ini. Sebelum saya tutup, Dedi tanya apa sama saya? Gus, tadi malam saya baca Al-Quran. Kaget saya. Apa yang kamu simpulkan? Kenapa sih banyak perintah agama itu yang tidak rasional? Kenapa banyak perintah agama tidak masuk logika, dia bilang. Ini kan anak cerdas. Dedi itu lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Kalau doktor di depan itu lulusan Indonesia. Kalau filosofi doktor gelarnya di belakang, itu berarti lulusan luar negeri. Dedi itu S3 di luar negeri. Bahkan dia pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Tanya agama sama saya yang hanya lulusan S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Sarjana alam gaib. Pertanyaan dia, kenapa banyak perintah agama itu tidak masuk akal, tidak logis katanya. Sugeng rawuh Pak Kiai Subhan. Akhirnya apa? Jawaban saya waktu ini terakhir. Waktu itu saya jawab, bro, saya tanya, pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada mbak-mbak, mas-mas di sini. Cinta itu yang benar dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari ini mbaknya Kimcil jawab, dari mata turun ke hati. Jawabanmu sama persis dengan jawaban Deddy Corbuzier. Cinta itu dari mata turun ke hati. Waktu itu saya bilang salah. Kok salah Gus? Iya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Waktu itu saya jawab yang ketiga, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta itu adalah dari hati naik ke mata.
Kalau hatinya sudah yakin, seburuk apapun pandangan mata memandang pasangannya, tidak akan pernah mempengaruhi rasa cintanya. Yang saya maksud waktu itu sama Dedi apa? Orang belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal yang mengikuti hati. Bahasa ini pernah saya dengar dari salah satu pengajiannya Abah Lutfi. Ketika beliau menerangkan tentang Isra Mi'raj, saya sampaikan kepada saudara Dedi, dan ternyata itu menjadi wasilah bagi dia masuk Islam. Maka sebulan sebelum masuk Islam, saya pengajian di Pekalongan, saya sowan ke dalamnya Abah, mohon doanya. Dalam waktu yang tidak lama lagi doakan Deddy Corbuzier masuk Islam. Padahal waktu itu dia belum pernah ngomong sama saya. Dan ternyata betul, saya pulang dari dalamnya Abah, saya ditelepon sama Deddy Corbuzier. Bro, jam 1 malam, 1 minggu sebelum masuk Islam, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak. Gak mau, gak usah. Loh kenapa? Kamu gak usah masuk Islam. Kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat. Cukup aku saja. Kamu gak akan kuat, tak bilang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya gak mau Dedi masuk Islam hanya main-main saja. Tapi kemudian dia mengatakan begini, demi Allah saya pengen masuk Islam. Kaget saya. Saya telepon lagi. Kalau you pengen masuk Islam, saya antarkan ke Ustadz Jakarta. Toh teman kamu Ustadz banyak, kiai banyak, gak usah melalui saya. Saya gak mau kemudian orang mengatakan Miftah cari popularitas dengan mengislamkan Deddy Corbuzier. Dicatat. Kalau hari ini orang mengatakan cari popularitas, salah. Saya tolak, ada rekaman pembicaraan saya dengan dia. Silakan kamu ke Istiqlal, saya teleponkan Imam Masjid Istiqlal, masuk Islam di sana. Apa jawaban Deddy waktu itu? Bro, kamu ingat dia bilang, you pernah bilang sama I. Saya pernah ngomong apa? Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, Deddy, besok kalau kamu masuk Islam, wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia mengatakan, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Ini adalah kamu, bukan yang lain. Saya bilang, inilah Islam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akhirnya masuk Islam, dan Anda tahu apa efeknya? Ratusan orang berbondong-bondong ke pondok saya minta disahadatkan. Dari Jerman satu keluarga, keluarga Vivin Jiran. Dari Belanda satu keluarga. Dari Australia Antonio Sekodori. Wah, malah kaya iwak tapi. Antonio Sekodori. Dia datang ke pondok saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya? Because your Islam is enjoy. Islammu itu menyenangkan. Ada kejadian lucu. Begitu masuk Islam, disuguh macam-macam sama istri saya nggak doyan. Akhirnya istri saya jengkel, godok itu lo masaknya sayur bung, malah doyan. Begitu mangan sayur bung, takon sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, bung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Dia bilang, amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Makanya saya minta doa dari semuanya. Mudah-mudahan amanah Allah untuk saya masuk ke dunia malam, ke lokalisasi dan lain sebagainya, Allah kuatkan saya. Amin. Saya hanya minta didoakan. Sering saya dibully, dikatakan macam-macam, gak ada urusan. Saya tampil di televisi, dibilang sama seorang ustadz, dakwahmu di dunia malam memalukan. Jawaban saya apa? Kalau Anda mengatakan dakwah saya dengan ahli maksiat memalukan, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka terakhir, tahun 2020 ingat, adik-adik, kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan bangsa Indonesia lebih hebat daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala Nabi Muhammad.